Donald Trump telah tiba di kunjungannya melawat berbagai negara dan pada berita kali ini Saudi Arabia pada Selasa 13 Mei 2025. Dilansir dari The Guardian, Trump memulai tur 4 hari untuk melakukan kunjungan ke kawasan Teluk serta melakukan diskusi ekonomi dengan putra mahkota Arab Saudi MBS. Rencananya pemberhentian pertama Donald Trump adalah di Riyadh untuk mengunjungi lokasi forum investasi Saudi dan Amerika. Kemudian dilanjut ke Qatar pada hari berikutnya dan Uni Emirat pada kunjungan berikutnya. Dikabarkan juga CEO Tesla sekaligus penasehat Donald Trump, Elon Musk, serta Menteri Pertahanan juga turut serta dalam perjalanan tersebut. Apa tujuan utama dari kunjungan ini? Apakah hanya sekedar membahas ekonomi dan perjanjian perdagangan sebagaimana yang diwacanakan media, atau ada motif kejahatan yang jauh lebih dahsyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama, Bung Farid, di media sosial banyak berita tentang kunjungan Donald Trump ke negeri kawasan Teluk ini ditandai dengan fokus pada monarki Teluk. Menurut Anda, Bung Farid, apakah sekutu-sekutunya di kawasan Teluk menarik perhatian Donald Trump karena kekayaan mereka yang sungguh luar biasa dan kesediaan untuk membuat kesepakatan serta peningkatan pengaruh bagi panggung global, atau ada agenda utama lainnya, Bung, menurut Anda? Ya, pertama dari segi kebijakan politik luar negeri, bagaimanapun politik luar negeri suatu negara itu tentulah untuk kepentingan politik dalam negeri ya. Eh, Begitu yang seharusnya gitu. Demikian juga tentu Amerika Serikat. Ya, ketika Amerika Serikat melakukan manuver-manuver politik luar negerinya, termasuk kunjungan Trump ke Timur Tengah, ini tentu untuk kepentingan Amerika Serikat ya, dari perspektif Amerika Serikat ya. Sementara bagi negara yang menerima, seharusnya ini juga digunakan untuk kepentingan politik dalam negerinya gitu. Itu secara umum. Uh, Namun kalau kita melihat ya kunjungan Donald Trump ke beberapa negara Arab ya, antara lain adalah Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Secara formal itu dikatakan fokus pertemuan ini adalah terkait dengan isu keamanan, energi, investasi regional dan kerjasama menghadapi tantangan. Itu secara formal. Namun perlu kita lihat ya beberapa pernyataan Trump sebelumnya untuk menunjukkan ke arah mana sebenarnya kepentingan Amerika dalam kunjungan ini. Eh, Donald Trump itu pernah mengatakan bahwa kunjungan ke luar negeri akan dilakukan ke penawar yang tertinggi. Ya, Eh, ini jelas menunjukkan bahwa orientasi Donald Trump adalah uh, transaksional ya dalam hubungan luar negerinya. Artinya Amerika akan berkunjung ke negara-negara yang itu akan memberikan investasi yang besar untuk kepentingan ekonomi Amerika Serikat ya. Uh, yang kedua juga patut kita perhatikan ya dalam kunjungan Trump ke Teluk tahun 2018 ya ini memang cukup lama. Tapi ada pernyataan Donald Trump yang perlu kita perhatikan. Ya, Donald Trump mengatakan ada negara-negara yang tidak akan bertahan seminggu tanpa perlindungan Amerika Serikat ya. Nah, ini aspek politik. Tentu yang dimaksud oleh Donald Trump itu bukan negara ya, tapi elit-elit politik ya, terutama di kawasan Timur Tengah yang memang secara keamanan ya, keamanan elitis mereka itu tergantung kepada Amerika Serikat ya. Nah, karena itu kunjungan Trump ini bisa dilihat dari dua aspek ini. Aspek pertama adalah Trump ingin mengoptimalkan ya keuntungan ekonomi Amerika, dan ini sudah dilakukan oleh Donald Trump dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya tahun 2017 ketika
kunjungan ke Saudi, uh, total investasi yang didapatkan oleh Donald Trump itu adalah 350 miliar US dollar. Sementara kesepakatan senjata pada tahun itu 110 miliar US dollar. Demikian juga Qatar ya. Nah, sementara dalam kunjungan kali ini dari berbagai media yang ada itu disebutkan Arab Saudi teken kesepakatan lebih 4.982 triliun rupiah. Ini rupiah ya. Dengan Amerika Serikat. Ini jumlah yang sangat besar ya. Demikian juga ada perjanjian ekonomi, perjanjian militer ya, kesepakatan militer yang dilakukan oleh Donald Trump dengan Saudi. Artinya apa? Kunjungan Donald Trump ini adalah semata-mata untuk kepentingan Amerika Serikat secara ekonomi. Nah, bagi Saudi, apa arti kunjungan ini? Bagi Saudi, terutama elit politiknya, kunjungan ini adalah kunjungan semacam pemberian royalti, begitu ya, pemberian royalti atas perlindungan yang selama ini dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap elit-elit politik di Saudi. Ini yang kita bisa baca dari pernyataan Donald Trump ya, bahwa ada negara yang kalau dibiarkan dalam hitungan hitungan bulan, negara ini akan jatuh ya. Jadi Donald Trump cara berpikir yang sangat ekonomis ya. Kami telah melindungi Anda, berapa yang Anda berikan kepada kami ya. Jadi sekali lagi, kunjungan Donald Trump ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan kepentingan umat Islam, apalagi untuk penyelesaian persoalan Palestina. Ya. Bahkan sumber 15 Mei 2025 ada yang mengatakan Donald Trump berhasil meraup dari Saudi khususnya 10.000 triliun ya Bung Farid. Dan apakah tadi yang Anda katakan terhadap fokusnya ke negeri-negeri Teluk dibandingkan para pendahulunya itu lebih mendahulukan perjalanan ke luar negeri ke negara di Eropa, apakah memang sekedar hanya itu nilai tawar yang tinggi dihasilkan di Arab Saudi? Adakah nilai lainnya? Kalau tadi Anda sampaikan tidak ada berkaitan dengan konflik di Palestina, walaupun sepintas ada pernyataan Donald Trump yang menyatakan persoalan di Gaza, Bung. Ya, itu pernyataan-pernyataan Donald Trump, demikian juga Saudi, itu pernyataan-pernyataan basa-basi saja ya. Kalau kita bicara apakah itu semua akan memberikan jalan penyelesaian terhadap persoalan Palestina, tentu tidak. Karena baik sebelum kunjungan Trump maupun saat kunjungan Donald Trump, pembantaian yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi berjalan terus ya. Artinya sejak awal memang Donald Trump sudah memberikan lampu hijau bagi entitas penjajah Yahudi ini untuk terus melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Palestina ya. Demikian juga kalau kita lihat Saudi malah tidak menyentuh sama sekali persoalan Palestina ini ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh penguasa Saudi termasuk penguasa Arab lainnya jelas ini merupakan bentuk pengkhianatan ya. Kenapa saya katakan bentuk pengkhianatan? Karena kita bisa lihat bagaimana penguasa-penguasa Arab ini termasuk Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Qatar menyambut ya Donald Trump yang sebenarnya Donald Trump itu sangat diketahui ya dalam merupakan bagian dari yang penting yaitu sebagai kepala negara dari negara Amerika Serikat ya. Sementara negara Amerika Serikat ini adalah negara yang benar-benar memusuhi kaum muslimin. Bukankah Amerika Serikat yang selama ini mendukung pembantaian atau genosida yang terjadi di Palestina ya, bukan hanya dukungan politik tapi juga dukungan ekonomis sampai dukungan persenjataan militer ya. Bukankah Amerika juga yang paling bertanggung jawab terhadap berbagai krisis di Timur Tengah seperti krisis Suriah ya, termasuk Libya dan Yaman ya. Demikian juga Irak ya, lebih dari 1 juta kaum muslimin menjadi korban ya ketika pendudukan Amerika di Irak ya. Karena itu sambutan dari penguasa-penguasa Timur Tengah terhadap Donald Trump ini adalah sambutan pengkhianatan
yang telah menyambut pembunuh umat Islam demikian dengan sangat megahnya, ya. Itu catatan kita. Jadi ini tidak ada sama sekali untuk kepentingan umat Islam. Walaupun juga ada statement yang mengatakan Donald Trump juga mencabut sanksi untuk Suriah gitu ya, Bung. Apakah ini juga menandakan bahwa mereka-mereka ini perpanjangan langsung dari hegemoni militer maupun ekonomi Amerika atas negeri-negeri kaum muslim, Bung? Ya, pencabutan sanksi terhadap Suriah, ya, itu tentu setelah terpenuhi kesepakatan-kesepakatan, ya. Artinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Pencabutan sanksi ini, ya, termasuk menghilangkan beberapa kelompok-kelompok di perlawanan di Suriah, ya, sebagai kelompok teroris yang sebelumnya disebut teroris oleh Amerika Serikat. Ini tentu ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Kesepakatannya itu apa? Rezim yang sekarang di Suriah itu harus memastikan adalah rezim yang tanda kutip rezim yang membuat Amerika nyaman, gitu ya. Kenapa? Bagaimana cara Amerika nyaman terhadap rezim yang baru ini? Pertama, rezim yang baru ini bukanlah rezim yang didasarkan kepada Islam, ya, apalagi rezim yang mendasarkan sistem kenegaraannya berdasarkan Islam. Artinya rezim ke depan itu adalah rezim dengan sistem yang sekuler yang sama. Yang kedua, rezim ke depan ini adalah rezim yang sebagaimana yang sering dituntut oleh Barat adalah rezim yang inklusif, ya, bukan eksklusif. Demikian juga rezim yang tidak memberikan ruang terhadap terorisme. Jadi kesepakatan ini, ya, harus dilihat dalam konteks itu, ya. Ada hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya, gitu. Jadi ini tentu bukan menunjukkan kebaikan Amerika Serikat, ya, yang mencabut sanksi terhadap Suriah. Perlu kita catat, ya, Amerika Serikatlah yang paling bertanggung jawab terhadap krisis Suriah, ya. Bagaimana Amerika Serikat mendukung oposisi, ya, yang kemudian ketika gagal, ya, Amerika Serikat mendorong Iran, ya, walaupun dalam bentuk pembiaran, ya, demikian juga melakukan pembiaran masuknya Hizbullah dari Lebanon Selatan, ya, untuk kemudian memperkuat rezim Bashar Assad, ya. Kemudian kita tahu dukungan ini bisa disebut gagal, gitu ya. Nah, Amerika kemudian juga tidak berhenti sampai di sana. Amerika kemudian memasukkan kelompok-kelompok mujahidin, ya, yang itu ada dalam kontrol Saudi. Artinya di belakangnya itu adalah Amerika yang membuat peta perjuangan di kalangan mujahidin itu kemudian menjadi lebih buram lagi. Yang ketiga, ketika ini pun tidak bisa memastikan keamanan kepentingan Amerika, maka Amerika membiarkan masuknya Rusia, ya. Kita harus ingat bahwa Rusia masuk pertama kali dengan atas nama perang melawan terorisme itu setelah ada pertemuan antara Obama dengan Putin, ya. Jadi yang paling bertanggung jawab dalam krisis di Suriah yang telah menyebabkan 500.000 umat Islam terbunuh itu adalah Amerika Serikat, ya. Jadi ketika Amerika mencabut sanksi, ya, ini bukanlah kebaikan dari Amerika Serikat, tapi setelah terpenuhinya keinginan-keinginan Amerika Serikat. Demikian. Dan apakah ini artinya rezim-rezim di negeri-negeri kaum muslim termasuk Arab Saudi kurang memiliki kemauan politik, bahkan mereka tunduk dan patuh walaupun kita ketahui bersama dari populasi manusia dunia itu 8 miliar, 2 miliarnya itu umat muslim, Bung? Ya, bukan hanya tidak memiliki kemauan politik, ya. Eh, tapi posisi Saudi dan negara-negara Arab lainnya dalam hal ini penguasanya itu adalah dalam posisi melayani kepentingan negara-negara imperialis, ya. Bagaimana penguasa-penguasa yang melayani kepentingan-kepentingan penjajah itu memiliki kemauan politik, ya, dalam pengertian kemauan politik untuk melakukan atau melawan penindasan, kezoliman, apalagi membebaskan tanah Palestina, gitu. Justru posisi mereka sebagai pelayan-pelayan kepentingan negara imperialis inilah yang justru mengokohkan eksistensi penjajah Yahudi. Penguasa-penguasa Arab lah yang menjadi semacam Iron Dome yang terdekat dan terkuat, ya, yang menjaga keamanan
entitas penjajah Yahudi ini. Karena itu penguasa-penguasa Arab itu diminta untuk memastikan tidak adanya mobilitas, ya, baik itu sipil apalagi militer, untuk diarahkan membebaskan tanah Palestina, ya. Dan mereka melakukan pembiaran terhadap pembunuhan dan pembantaian terhadap kaum muslimin di Palestina. Jadi bisa disebut jangankan memiliki kemauan politik dalam pengertian melakukan perlawanan terhadap penindasan, justru mereka dalam posisi melayani kepentingan politik dari negara-negara imperialis. Jadi artinya saat ini Amerika sedang mengelola situasi regional melalui alat-alat rezim antek mereka gitu, Bung, bukan melalui rakyat suatu negara. Ya, eh, tentu saja seperti itu ya. Dalam kondisi Amerika yang secara ekonomi cukup sulit saat sekarang ini, awalnya tentu Trump berharap dengan perang tarif atau perang dagang dengan Cina itu memberikan keuntungan besar secara ekonomi, tapi ternyata Cina melakukan perlawanan ya, sehingga ada negosiasi ulang di mana tarif Cina kemudian diturunkan oleh Amerika Serikat ya. Uh, maka siapa yang paling memungkinkan untuk memberikan dana segar ya kepada ekonomi Amerika adalah penguasa-penguasa Arab gitu. Karena itu sejak awal Donald Trump itu sebenarnya ingin memastikan ya ada investasi yang besar dari penguasa Arab, dan itu kemudian terbukti ada investasi ekonomi Saudi yang besar, demikian juga investasi militer ya. Suatu yang patut dipertanyakan ya, apa gunanya Saudi melakukan pembangunan militer ya, kekuatan militer kalau tidak digunakan untuk membebaskan tanah Palestina. Jelas ini adalah cara Amerika ya untuk memaksa Saudi membeli perlengkapan-perlengkapan militernya yang kemudian membuat military industrial kompleksnya Amerika itu hidup ya. Sehingga ini akan memompa ekonomi Amerika. Jadi kunjungan ini semata-mata sebenarnya adalah untuk kepentingan Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau Bung Farid untuk paparannya pada kabar petang kali ini, terima kasih juga untuk paparannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita bahwa rencana busuk kunjungan Donald Trump ke kawasan Teluk sungguh mengerikan. Terima kasih Bung Farid untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.